Apa kabar? Waduh, nggak terasa ya, kita sudah sampai di edisi yang ke-27. Oke, sebelum kita membahas apa sih pengalaman saya diet eh, selama 5 tahun ini ya, bagaimana saya mengawali diet saya dari awal sampai terakhir sekarang ini, mau tahu gimana sih caranya biar kamu bisa ideal permanen ya. Jadi saya yang mau poin saya adalah gimana caranya kamu ideal permanen. Jadi nggak cuman sekedar diet-dietan tok, yang penting bisa turun berat badan ya udah dietnya berakhir gitu ya. Sekarang saya bagi rahasianya, tapi sebelumnya yuk kita bahas apa yang saya makan hari ini. Sebenarnya saya nggak perlu membahas apa yang saya makan hari ini ya, karena makan saya cenderung sama ya. Kenapa kok makan saya cenderung sama? Ya karena adanya ini sayang, adanya ini, dan secara ekonomi saya biasanya cuma beli ini aja. Tapi ya masih tetap ada variasinya, tapi variasinya bergantinya kadang nggak bisa setiap hari gitu ya. Jadi apa yang ada itulah yang kita makan gitu ya. Nah sekarang yang pertama buah ya, tadi sudah saya makan setengah jam yang lalu seperti biasa. Hari ini buahnya ada apel, kemudian ini ada sayur bayam ya, kemudian di sini ada ikan patin. Saya ada menu ikannya itu setiap seminggu sekali, dan kebetulan saya taruh di hari Jumat pada waktu saya bikin video ini ya. Jadi kok itu proteinnya ikan patin terus sih Mbak, mahal dong ya ikan-ikanan. Sebenarnya saya menunya ikan ini cuma seminggu sekali ya. Jadi emang mampunya beli ikannya seminggu sekali karena ikan kan mahal ya. Kemudian ini ada sup ayam dan wortel sama itu kembang kol ya. Enak loh teman-teman ya. Nah kemudian ini protein nabatinya ada kacang tanah. Terus karbohidrat kita ada nasi putih ya. Terserah teman-teman, kalau misalnya seratnya sudah mencukupi, teman-teman makan nasi nggak masalah. Tapi kalau secara serat belum mencukupi, kalau misalnya nggak ada sayurnya atau minim sayur atau minim buah, teman-teman bisa mengganti nasi ini dengan karbohidrat yang lebih tinggi serat. Misalnya teman-teman bisa ngambil itu ubi jalar atau tales ya, itu makanan asli Indonesia. Itu sebenarnya dia karbohidrat tapi dia secara nutrisinya dia tinggi banget. Jadi nanti bisa menutup seratnya teman-teman yang nggak tercukupi ya. Kebutuhan serat kita masing-masing orang beda-beda, tapi minimal teman-teman bisa mengkonsumsi 18 gram setiap hari, 18 sampai 25 gram. Ada yang 35 gram ya setiap hari. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa mengkombinasi ya, teman-teman bisa mengkombinasi makanannya menurut kemampuannya teman-teman sendiri. Jadi saya tidak menganjurkan apa yang saya makan itu harus sama dengan apa yang teman-teman makan, itu tidak ya. Ini untuk makanan saya satu hari ya. Saya intermittent fasting, jadi saya makannya cuma sekali waktu aja. Misalnya nanti pas pertama kali saya makannya buah, kemudian nanti saya makannya sendiri-sendiri ya, kemudian nanti ada terserah, nanti bisa protein dulu, bisa sayur dulu, bisa karbohidrat dulu. Yang penting saya sendiri-sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi saya tidak mencampurkan, misalnya makan bayam sama makan bayam sama nasi gitu ya. Saya jarang sekali mencampurkan. Jadi saya kalau makan patin ya udah makan patin aja. Kalau makan sup ya udah makan sup aja, makan sup terus nanti jeda, nanti baru makan patin. Terus dijeda lagi, jeda berapa lama kegiatan menjalankan aktivitas harian lah, yang namanya emak-emak kan dia masih kegiatannya banyak, terus nanti baru makan sayurnya atau baru makan kacangnya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya jarang sekali makan itu mix. Tapi teman-teman juga tidak harus mengikuti saya, tapi berdasarkan pengalaman saya selama 5 tahun diet itu, kalau kita makan itu kita combine gitu ya, itu nanti kayaknya di efek apakah itu efeknya sama antara saya dengan teman-teman itu sama. Monggo silakan, mungkin yang sama bisa komentar di bawah, bisa komentar di kolom komentar ya. Tapi yang saya rasakan kalau kita makan itu kita mix ya, misalnya nasi kita mix dengan sayur, kita mix dengan protein ya misalnya, itu nanti kayaknya efeknya di perut tuh kayak nggak enak gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya setelah makan kok rasanya jadi perutnya kayak sebah, kayak atos gitu ya, itu berarti kemungkinan besar teman-teman terlalu banyak memix, terlalu banyak mencampur makanan yang seharusnya nggak tercampur gitu ya. Teman-teman perlu hati-hati juga kalau misalnya teman-teman mengkombinasi antara makan buah, terus teman-teman langsung misalnya makan protein, makan ayam bakar ya misalnya, terus kok ada buah, terus teman-teman makan misalnya ada semangka, terus itu kan kalau model kita orang Indonesia kan katanya itu makanan penutup ya, misalnya semangka buah itu ya, kayak buah cuci mulut itu ya. Nah itu sebenarnya coba teman-teman rasakan, itu kalau saya itu rasanya di perut itu rasanya nggak enak
Ya, ternyata saya baca-baca buku itu ternyata memang iya teman-teman ya. Memang itu ada efeknya kalau teman-teman salah mencampur antara zat-zat yang terkandung di dalam antara protein sama buah. Itu nggak tahu kenapa kalau kita mix itu nanti efeknya ke perut nggak enak gitu ya. Tapi kalau teman-teman makannya benar, teman-teman makannya sendiri-sendiri itu di perut itu jauh lebih enak rasanya. Gitu kayak tubuh kita itu kayak berterima kasih gitu ya. Jadi enzimnya itu kerjanya sendiri-sendiri. Oh, ini mengolah protein dulu, enzim yang keluar untuk mengolah protein. Kalau udah selesai, terus teman-teman bisa masuk ke enzim yang mengolah karbohidrat. Jadi kayak tubuh tuh kayak nggak bingung gitu ya. Kan enzim yang mengolah masing-masing nutrisi kan beda-beda. Ada enzim yang mengatur protein, ada enzim yang mengatur lemak, ada enzim yang mengatur karbohidrat. Ya, nah kalau teman-teman makannya bisa pisah-pisah sendiri-sendiri itu akan jauh lebih baik. Nanti rasanya enak banget gitu ya. Kayak makan tuh kayak kita setelah makan tuh bener-bener berenergi. Jadi bukannya malah sakit, bukannya malah ngantuk gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang ke-27. Sebenarnya ini bukan materi sih ya. Saya nggak membagikan langkah-langkahnya diet. Hari ini kali ini saya hanya ingin berbagi aja tentang gimana sih saya prosesnya saya bisa ideal permanen sampai sekarang sampai usia diet saya itu yang 5 tahun, hampir 5 tahun lebih, sudah 5 tahun lebih ini ya. Apa rahasianya ya saya tidak terlalu menjaga makanan yang terlalu ketat banget, itu tidak. Saya masih mengizinkan diri saya untuk ngemil, yang kerupuk yang makan, misalnya ada camilan, ada kalau misalnya kita bertamu gitu ya, saya juga mengambil gitu ya. Tetap sama, saya tetap hidup normal. Saya bukannya hidup gak normal kayak manusia kayak manusia luar angkasa gitu ya, manusia yang paling berbeda itu Mbak Dari itu nggak boleh ngemil, nggak boleh apa-apa, enggak. Saya tetap, teman-teman sendiri yang dekat dengan saya mungkin akan menyaksikan kalau saya bertamu juga saya mengambil, kalau ada jamuran di masjid itu saya juga makan sama seperti teman-teman. Terus kenapa kok saya tetap bisa menjaga badan gitu ya, kok nggak bisa balik gendut lagi, padahal beberapa orang itu setelah diet itu ada yang malah bisa balik gendut lagi ya, malah lebih gendut dari awal dulu dia sebelum diet gitu ya. Nah itu kenapa, alasannya itu kenapa? Nah sekarang kita mau masuk ya. Dulu saya awal diet itu saya berat badan saya itu sebenarnya cuma 63 ya. Jadi saya bukan yang gemuk, yang obesitas besar itu enggak, tapi kemungkinan saya juga obesitas ya. Tapi secara bentuk, walaupun berat badan saya itu 63, tapi secara bentuknya itu saya memang benar-benar besar, gede gitu ya. Jadi perut saya itu sampai semua orang tuh bilangnya saya hamil gitu ya. Selalunya saya dibilang hamil saking besarnya perut saya, karena lemak saya itu paling banyak dia menyimpan di perut. Ya, jadi dia nggak tangan-tangan saya tetap kecil sih sebenarnya, tangan-tangan tetap biasa, kaki-kaki saya juga tetap biasa, ukuran sepatu saya aja tetap sama sampai sekarang, walaupun saya kurus sekalipun atau gemuk sekalipun ukuran sepatu saya sama, karena lemak saya itu nggak kesimpan di bawah, tapi memang kesimpan di area tengah ya, di center gitu ya, di bagian sini pinggang sama perut sini, terus di pinggul gitu ya. Nah, area penempatan lemak setiap orang beda-beda. Ada yang sukanya menempati di area punggung sini ya, mungkin karena ya ada sih beberapa lemak saya yang menumpuk di sini itu, tapi itu karena perut saya mungkin udah terlalu gede, besar, pinggul juga udah besar, jadi kayak lemaknya tuh menyebar lagi ke area-area yang nggak pernah yang susah dia tempati gitu ya. Jadi ketika saya kurus, saya selalunya yang bagian punggung saya itu selalunya rata ya. Jadi saya badan saya nggak gampang menyimpan lemak di area sini, di area punggung ya, sama nggak menyimpan lemak di area bawah kaki atau di area sini, lengan sini ya. Nah paling lengan ya biasa, kalau di bawah lengan itu selalu ada ya, tapi yang paling banyak sampai sekarang saya sendiri juga masih belum bisa menurunkan lemak perut saya ya, masih lama banget, karena kalau program seperti saya kan, misalnya saya pembentukan badan ya, jadi harus ada bulking, harus ada cutting gitu ya. Nah, pas bulking itu nanti kadang efeknya memang nanti ketika saya fokus untuk membesarkan ini glutes ya, atau bokong gitu ya. Nah, tapi nanti saya harus korban perut saya gede karena saya bulking, jadi makan saya harus banyak gitu ya. Nah, tapi teman-teman belum sampai ke situ ya, belum sampai ke situ. Yang penting teman-teman sekarang dicoba dulu, mungkin dengan pengalaman diet saya ini nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman gitu ya. Dulu saya mengawali diet itu ketika anak saya
usia 2 tahun pas. Dulu saya mikirnya, saya dulu keadaan bodoh banget, saya nggak tahu apa itu diet, tapi saya memang sudah punya niat diet. Nanti kalau saya sudah nyapih anak saya sudah umur 2 tahun, yang laki-laki itu ya, anak saya yang terakhir, yang laki-laki itu sudah umur 2 tahun, sudah saya lepas asinya. Nah kemudian nanti saya mau diet gitu ya. Saya tahunya menurut saya waktu itu percuma kita diet kalau kita masih menyusui. Kayak kita itu kayak menyalahkan anak gitu ya, yang bikin kita gemuk itu anak, karena kita punya anak terus nanti kita gemuk. Ya faktanya emang iya kalau dihubung-hubungkan sih ya. Padahal kan sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Memang mungkin ada hubungannya dengan perut kita yang melar gitu ya. Jadi untuk penempatan lemaknya semakin lebar gitu, semakin banyak ya. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa menjaga pola, walaupun punya anak banyak sekalipun, tetap saja kita bisa ideal gitu ya. Jadi sebenarnya nggak pengaruh punya anak banyak atau punya anak sedikit, itu yang penting kita bisa jaga pola kita gitu ya. Dulu saya mikirnya juga gitu sama dengan teman-teman gitu ya. Karena saya sendiri itu, saya punya anak pertama itu berat badan saya 53 ya, 53. Terus punya anak kedua jadi 57, punya anak ketiga berat badan saya 53, terus punya anak pertama 57 ya, terus punya anak kedua 60, terus punya anak ketiga jadi 63. Jadi makin banyak anak tuh kayak berat badan tuh makin naik. Jadi badan makin besar. Saya nggak tahu kenapa badan saya besar tapi berat badan saya kok tetap, maksudnya berat badan saya nggak terlalu naik yang terlalu drastis sampai 5 kilo ke atas gitu ya setiap kenaikannya ya, setiap kenaikannya. Jadi kenaikannya tuh kayak pelan-pelan gitu, tapi keadaan tubuh saya besar. Saya nggak tahu itu komposisi tubuh saya tuh apa, kan nggak bisa kita tebak ya. Apakah saya gemuk di air, apakah saya memang gemuk di lemak gitu ya, atau jangan-jangan saya mengalami penurunan otot sehingga lemak saya naik terus otot saya jadi turun. Tapi yang saya rasakan waktu itu, sewaktu saya gemuk itu, saya memang banyak sakit lutut ya, sakit lutut. Kemungkinan ya itu otot saya kemungkinan waktu itu turun, cuman lemak saya naik terus. Jadi memang kondisi kesehatan saya banyak menurun ya. Jadi saya gampang capek, yang jelas itu gampang ngantukan gitu ya. Pokoknya saya sudah nggak energik lagi. Nah itu yang saya rasakan itu. Nah saya kayak dipaksa untuk harus menata pola gitu ya. Saya waktu itu nggak terlalu mikirin juga, sebenarnya nggak terlalu mikirin juga masalah penampilan saya gitu. Suami saya juga nggak pernah bilang sih, nggak pernah bilang merasa nggak nyaman gitu dengan berat badan saya yang gemuk gitu ya. Maksudnya walaupun saya gemuk waktu itu ya, suami saya belum pernah komplain gitu. Cuman suami saya komplainnya itu kayak nggak suka kalau saya pakai baju yang itu saja, pakai baju yang gede-gede, daster. Itu suami saya nggak terlalu suka. Dia kan suami saya perfeksionis ya, jadi dia tuh pengennya kayak yang rapi gitu. Tapi kan kalau kita pakai daster, kalau pakai baju gede-gede itu kan kalau mau rapi susah ya. Padahal kalau kita mau pakai baju yang misalnya yang bergaris sedikit aja, itu kan nanti kan perutnya ketok jendol gitu ya. Terus nanti tangannya juga kelihatan gede-gede. Jadi kan kita nggak mungkin mau pakai baju yang bagus-bagus gitu ya. Nah, terus akhirnya saya waktu itu diet ya. Dan diet dengan modal yang sama sekali yang ya secara finansial juga nol. Terus juga misalnya saya ditawari produk dan lain sebagainya, itu saya nggak mungkin mau membelinya. Terus ya yang bisa saya lakukan adalah diet tapi yang gratis. Emang saya ekonomis ya orangnya ya, sama sejak dulu ya. Jadi diet yang gratis, saya nggak harus bayar 1 rupiah pun. Saya pengen kecil tapi saya nggak mau modal gitu ya. Intinya saya seperti itu. Jadi ya yang saya dengar waktu itu kalau diet itu nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan gorengan, terus nggak boleh makan nggak harus olahraga. Dan itu aja 3 aja, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan gorengan, sama harus olahraga gitu ya. Nah ternyata setelah saya gali, ya memang saya langsung turun 3 kilo dengan keadaan yang mengecil ya, dengan keadaan yang sudah mengecil itu, dengan saya hanya melakukan 3 langkah itu ya. Jadi saya memang menghindari gorengan sama sekali. Jadi makan saya itu ya tempe, misalnya tempe ya saya rebus gitu aja, tahu saya rebus gitu aja. Terus saya menghindari nasi, tapi saya waktu itu belum tahu kalau ternyata nasi itu biasa aja ya kalau kita makan. Nah bukan nasi yang bikin gemuk, sebenarnya kita makan nasi juga nggak apa-apa. Saya sekarang juga sudah makan nasi gitu. Nah setelah saya tahu kalau nasi apa itu bedanya, ilmunya tentang karbohidrat itu ya, saya langsung makan nasi biasa seperti teman-teman juga gitu ya. Nah kemudian tapi yang saya rasakan, karena waktu itu ya yang saya tahu cuman terbatas itu toh. Saya nggak makan nasi, terus nggak makan gorengan dan lain sebagainya. Saya juga cenderung tersiksa
gitu ya. Ya jelas dong tersiksa ya. Kita makanya cuman tawar-tawar aja. Jadi saya tuh takut ya makan yang walaupun tumis dikasih minyak dikit itu dulu takut, kayak kita gitu, kayak makan tuh takut, masih ada rasa takut gitu, takut makan gitu ya. Nanti kan kalau itu saya teruskan terus itu nanti saya kan bisa jadi eating disorder ya, itu namanya gangguan makan ya. Kalau saya teruskan waktu itu, kalau saya nggak mau belajar. Terus saya juga, kesalahan saya juga, ini ruginya ya teman-teman ya, kalau kita diet hanya mendengarkan omongan orang saja ya, hanya mendengarkan omongan orang saja. Katanya kalau diet itu gini, katanya kalau diet itu gini, tapi kita nggak mau belajar. Nah, itu ruginya kalau kita diet tuh kita nggak mau belajar. Jadi kita cuman asal apa ya, asal coba-coba aja. Nah, yang efek-efek yang sangat apa ya, yang sangat saya rasakan itu ketika saya tanpa belajar ilmu olahraga, saya melakukan olahraganya itu di waktu yang salah ya. Misalnya saya melakukan olahraga yang high intensity, itu yang misalnya saya olahraga yang kayak bener-bener ngos-ngosan gitu ya, kardio, itu saya lakukan tepat sebelum tidur ya, tepat sebelum tidur. Nah, itu kan secara ilmunya olahraga itu kan nggak tepat ya teman-teman ya, karena saat kita mau tidur itu keadaan suhu tubuh kita itu kan menurun ya, seharusnya nggak bisa kita gunakan untuk melakukan aktivitas yang terlalu over, karena tubuh kita tuh memang dia sudah mempersiapkan diri untuk istirahat. Nah, itu kalau kita belum mencari ilmunya dulu tapi sudah nyoba-nyoba melakukan aktivitas yang itu nggak sesuai sama tubuh kita. Terus saya juga pernah ya melakukan olahraga itu di waktu malam hari. Itu karena saya waktu itu kendala saya itu ya nomor satu, karena saya masih punya anak kecil. Jadi kalau saya punya anak kecil itu kan kita kalau siangnya itu kan selalu diributin ya. Kita misalnya mau olahraga kan juga nggak mungkin, soalnya kan apa mas ibu mau makan, ibu mau pipis, ibu mau ini, ibu mau itu gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kita melakukan olahraga di siang hari. Nah, saya melakukan olahraganya itu sehari 2 kali, karena saya mikirnya kayak kita itu kan kalau kita belum paham ilmunya diet yang sebenarnya, itu kan kayak kita kalau makan tuh kita tuh kayak menyesal gitu loh. Aku udah makan, jadi aku harus menghukum diriku dengan olahraga gitu. Jadi saya sampai olahraga itu satu malam itu 2 kali, yaitu pada waktu mau tidur sama jam ketika suami saya itu kan jualan ya. Jadi kalau kulaan itu dia bisa jam 12 malam itu kan pergi ke pasar untuk kulaan. Nah, saya melakukan olahraganya itu di waktu malam itu ketika saya bantuin suami saya itu nyiapin barang-barang untuk kulaan ke pasar. Nah, setelahnya saya melakukan olahraga selama setengah jam. Mampus gak sih? Aduh, itu saya lakukan berturut-turut sampai berbulan-bulan ya. Dan saya waktu itu tidak punya waktu sama sekali untuk melakukan untuk belajar. Jadi ya saya cuma dengerin aja omongannya orang. Saya nggak buka sosial media juga bukan sosial media yang tepat gitu ya. Jadi ya udah, saya kesasar terus sampai saat itu, dan saya merasakan efeknya. Memang secara berat badan saya memang turun ya, tapi saya nggak energik sih. Saya kayak lemes, saya kayak yang namanya makannya juga nggak ada nutrisinya juga, makannya juga belum paham nutrisi, terus makannya juga nggak tahu porsinya itu seberapa ya, untuk tubuh saya itu seberapa saya juga nggak tahu. Saya nggak mau belajar waktu itu. Nah, untuk teman-teman yang sekarang tengah menjalani diet, ayo kita diet tapi tetap belajar ya teman-teman ya. Ayo kita diet tapi tetap belajar. Untuk itulah saya bikin YouTube ini, biar teman-teman nggak nyasar seperti saya. Karena kalau kita dietnya salah, kita dietnya nggak menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita, itu nanti ya alhamdulillahnya waktu itu kondisi badan saya masih kuat ya teman-teman. Saya nggak terlalu yang drop banget, cuman badan saya agak lemes gitu. Saya ini udah diet, udah kurus, katanya kalau kurus itu jadi sehat, saya tahunya gitu ya. Ternyata kok efeknya setelah diet kok saya jadi kayak gini. Nah, itu tanda tanya. Nah, setelah saya merasakan efeknya diet kok saya malah jadi gak energik ya, lalu saya baru mulai untuk belajar ya. Jadi belajar itu juga penting teman-teman ya. Jadi jangan diabaikan, jangan dihiraukan, jangan diabaikan, tapi dihiraukan ya. Oke. Teman-teman harus tetap mengambil perhatian pada yang namanya belajar tentang diet. Ilmu itu penting ya teman-teman ya, biar teman-teman gak kesasar, biar teman-teman bisa diet dengan tepat, tidak hanya mendengarkan dari sana, dari sini, dari situ. Oke? Jangan lupa like, comment, and share video ini agar teman-teman bisa mendapatkan video yang lebih bagus lagi, gak kepotong-potong, gak ada suara dari sana dari sini. Oke? Bye!